Dan untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiadi. Selamat sore, Pak Patria. Selamat sore, Mas David. Pak, mohon maaf kami belum bisa mendengar audionya, Pak. Audio kami terdengar, Ya. Pak? Ya, terdengar. Oke. Selamat sore, Mas David. Selamat sore, Pak Patria. Hingga saat ini seperti apa situasi pasca banjir lahar dingin ini, Pak? Ya, jadi ini hari ke-7 kita melaksanakan penanganan darurat. Pada saat ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Di hari pertama sampai hari ke-3 kita melaksanakan evakuasi warga, evakuasi masyarakat, baik di titik rawan maupun yang pemukimannya terdampak. Kemudian langkah kedua, kita melaksanakan pembersihan pemukiman, kemudian lahan pekarangan yang tertimbun material dari banjir untuk bisa dipergunakan dan difungsikan kembali. Bersamaan dengan itu, kita melaksanakan asesmen, baik itu untuk kecamatan-kecamatan dan desa terdampak, infrastruktur baik fasilitas umum, fasilitas sosial yang terdampak, itu kita data, kemudian sekaligus kita memberikan bantuan kepada seluruh warga masyarakat terdampak, termasuk di beberapa dusun yang terisolir karena putusnya akses jembatan. Begitu, Mas, yang kita lakukan. Oke, Pak Patria, tadi juga kami sempat melihat ada warga yang nekat menerjang derasnya arus lahar ya. Bagaimana hingga saat ini penjagaan atau imbauan kepada warga agar tidak memaksakan diri? Ya, sebenarnya di masa tanggap darurat ini kita sudah persiapan untuk melakukan pembenahan secara darurat untuk akses-akses vital supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali sehingga mobilisasi baik bantuan maupun kebutuhan warga tercukupi. Tetapi mungkin ada beberapa warga yang mempunyai kepentingan yang mendesak, akhirnya mereka memaksakan diri untuk menyeberang di sungai aliran lahar yang sebenarnya itu berbahaya. Kita tidak merekomendasikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mengakses secara personal titik-titik di mana rawan terjadi banjir untuk dilakukan penyeberangan secara manual. Dan untuk itu kami mohon masyarakat apabila memang ada kebutuhan mendesak yang memerlukan melintas sungai, berkoordinasi dengan aparat penjagaan setempat untuk dibantu bagaimana bisa melintas dengan aman. Sambil menunggu pembenahan darurat yang akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan BPWS maupun PUSDA Provinsi yang sekarang ini dimulai besok sudah melakukan penanganan secara serentak. Begitu, Mas David. Oke, total ada berapa jembatan, Pak, yang terdampak? Tercatat update sampai dengan hari ini ada 22 jembatan, baik skala kecil maupun besar, baik itu jembatan yang menghubungkan antar kecamatan, antar desa maupun jembatan limpas atau kalau bisa kita sebut cekdam yang menjadi penahan aliran di sepanjang hulu sampai hilir aliran Gunung Semeru gitu, Mas. Tingkat kerusakannya seperti apa, Pak? Apakah masih ada jembatan yang masih bisa dilalui oleh warga? Jembatan yang masih bisa dilalui ada, kerusakannya tidak begitu parah. Tapi beberapa jembatan memang karena kerusakannya parah dan terputus, terpaksa untuk sementara tidak bisa dilewati. Makanya kita merekomendasikan masyarakat untuk tidak melintas dulu sambil menunggu pembenahan darurat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Oke, kami mendapatkan informasi kemarin juga ada banjir susulan yang menerjang ke rumah warga. Hingga saat ini apakah banjir susulan juga masih terjadi, Pak? Ya, jadi kemarin itu di hari kelima, malam hari memang intensitas hujan naik, kemudian durasinya lama sehingga debit air di sungai-sungai baik itu aliran lahar Semeru maupun anak-anak sungai termasuk yang mengarah ke kota Kaliasem debitnya meningkat dan sudah hampir mendekati meluap. Tetapi alhamdulillah di beberapa titik yang kita lakukan penjagaan masih kondusif, walaupun sempat melimpas tapi masuk ke pekarangan tapi tidak sampai dengan masuk rumah. Tetapi ada di beberapa titik yang karena debitnya kemudian material yang dibawa terpaksa harus merusak tangkis dan badan jalan khususnya di Dusun Rojobalen
desa Kelopok Sawit. Oke, artinya ada warga juga yang terpaksa mengungsi akibat dampak kejadian kemarin, Pak. Mengungsi kemana, Pak? Apakah posko pengungsian juga sudah ada saat ini? Ya, jadi khusus untuk yang di Kelopok Sawit di Dusun Rojo Balen, karena meluapnya air sampai ke pekarangan atau pemukiman, dan mereka bukan terpaksa, memang kita sarankan harus mengungsi demi keselamatan, karena nanti sambil menunggu apakah ada banjir susulan. Yang kita khawatirkan kan begitu ada banjir, tidak segera mengamankan diri, mengevakuasi diri, nanti terjadi banjir susulan. Memang prosedur yang kita terapkan begitu ada luapan banjir yang masuk ke pekarangan atau ke halaman rumah, diharapkan untuk warga masyarakat segera mengevakuasi diri ke tempat-tempat aman. Itu di rumah-rumah tetangganya, keluarganya yang lebih tinggi, atau di tempat-tempat fasilitas umum seperti masjid, kemudian balai desa dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak salah kemarin juga alat berat sudah sempat diturunkan, Pak, ya, untuk mengevakuasi material. Kemudian juga terdampak. Sampai saat ini seperti apa alat beratnya? Apakah sudah bisa digunakan seperti semula? Iya, kalau alat berat yang kita gunakan kemarin, alhamdulillah aman sampai sekarang kemarin, karena begitu ada informasi dini dari atas terjadi getaran banjir, otomatis alat berat yang bekerja kita amankan, sudah naik dari sungai. Kemudian apabila dinyatakan kondisi sudah kondusif, kemudian aliran sudah mereda, maka diperbolehkan untuk bekerja kembali. Jadi kaitannya dengan penjagaan alat berat sampai dengan saat ini tidak ada masalah. Oke. Kemudian hingga saat ini apa yang menjadi prioritas untuk diupayakan oleh petugas, Pak? Apakah memang revitalisasi jembatannya terlebih dahulu, atau apakah rumah dari warga terlebih dahulu yang menjadi prioritas? Jadi prioritas kita selama 7 hari awal ini memang rumah warga yang kita bersihkan, termasuk sumur-sumur kita kuras untuk bisa dipergunakan kembali. Kemudian akses-akses jalan lingkungan kita pulihkan, kita bersihkan dari lumpur, dari sisa-sisa material. Kemudian bersamaan dengan itu kita juga melaksanakan pembuatan tangkis-tangkis darurat, berojong-berojong darurat, termasuk upaya untuk memulai pekerjaan pendahuluan perbaikan jembatan-jembatan yang terputus. Begitu, Mas. Oke, kalau untuk jembatannya, Pak, target tercepat seperti apa yang akan dilakukan? Jadi sambil melaksanakan pengerjaan darurat, pengaktifan kembali jembatan yang rusak, di sebelah kanan kiri yang memungkinkan itu akan dibuat jembatan darurat oleh warga masyarakat dengan didampingi oleh teman-teman petugas. Di situ kendaraan roda 2 mungkin bisa lalu lalang, tidak mengganggu pekerjaan darurat. Nah, pekerjaan darurat ini tentunya memerlukan waktu antara 1,5 sampai dengan 4 bulan tergantung tingkat kerusakan itu. Oke. Semoga pekerjaannya lancar, Pak, agar mobilitas masyarakat di sana juga tidak terganggu. Terima kasih Pak Patria atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.